Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu panelis dari KARS dan UGM, kepada Dr. Sutoto, Ibu Lui, Dr. Joni, Dr. Niko, Dr. Hanefi, dan kepada narasumber kita, Ibu Sinta Kristanti. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta yang saat ini sudah berjumlah 74. Beliau yang bergabung untuk mengikuti workshop online penulisan artikel ilmiah yang merupakan kerjasama antara KARS dan PKMK FKKMK UGM. Baik, Bapak Ibu, selama kurang lebih 2,5 jam ke depan, kita akan berproses bersama belajar untuk menulis artikel ilmiah yang baik dan benar itu seperti apa. Saya akan menjadi moderator pada workshop kali ini selama seluruh rangkaian acara. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan buka terlebih dahulu, Bapak Ibu, ada pengantar pembukaan dari KARS begitu. Untuk itu, kepada beliau, Dr. Sutoto MKes, Fiskwa, kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Evi. Bapak Ibu peserta penulisan karya ilmiah KARS kerjasama dengan PKMK UGM yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Jadi KARS dalam ini memiliki komitmen untuk para surveyornya maupun juga untuk teman-teman di rumah sakit untuk bisa menjadi peneliti. Oleh karena itu kita mengadakan pelatihan ini, dan ini sudah masuk tahun kedua ya Pak Hanefi ya, tahun kedua, dan di samping itu juga ada itu teman-teman juga bisa memajang karyanya pada Journal Hospital Accreditation. Terima kasih saya sampaikan pada PKMK UGM, Prof. Uut, Pak Hanefi, kali ini ada Bu Evi sama Bu Eva, Bu Evi, Bu Eva, dan juga Bu Kristanti. Teman-teman peserta pelatihan, kita boleh berbangga karena Chief Editor dari Journal Hospital Accreditation dan juga yang mendekani pelatihan kita ini adalah termasuk wanita yang masuk daftar Nature 10 People Who Help Shape Science in 2020 dari Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Nature, yaitu Profesor Adi Tarini. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman betul-betul bersungguh-sungguh ya, supaya bisa melakukan, mempraktikannya dengan baik, karena kita mendapatkan pelatihan dari orang-orang terbaik ya, baik Prof. Uut, ada Pak Hanefi, kali ini ada Bu Kristanti juga, dan teman-teman lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sutoto yang sudah berkenan membuka acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu materi dari narasumber kita, Ibu Martina Sinta Kristanti, terlebih dahulu Dr. Hanefi akan menyampaikan sedikit pengantar, termasuk diantaranya feedback terkait kertas kerja yang telah dikerjakan oleh Bapak Ibu pada dua workshop sebelumnya. Untuk itu kepada Dr. Hanefi Jasri, kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Bu Lucia Evi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Dok. Baik ya, apakah
slide saya juga sudah terlihat. Bisa dok, sudah bisa terlihat. Ya, baik. Bapak Ibu, ini sebagai pengantar ya sebelum kita masuk ke workshop ketiga penulisan artikel ilmiah yang nanti ada dua sesi dengan narasumber yang sama dari Bu Sinta ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita review dulu bagaimana perkembangan workshop pertama dan workshop kedua kita. Ya. Yang pertama, kami mohon izin untuk mengingatkan Bapak Ibu semua peserta. Kalau di workshop kedua kemarin kita sampai 130 peserta lebih ya, bahwa rangkaian workshop kita selama 4 kali, di mana nanti minggu keempat ya, workshop keempat merupakan workshop terakhir kita. Ini adalah rangkaian workshop untuk mendampingi Bapak Ibu menulis artikel ilmiah. Nah, ini berbeda dengan angkatan pertama kemarin. Kalau angkatan pertama pada waktu 2019, kita melakukan workshop pendampingan penelitian. Jadi Bapak Ibu kita dampingi menyusun proposal penelitian, kemudian ada proses penelitiannya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan proses penulisan artikelnya ya. Tapi kalau yang sekarang, 4 kali rangkaian workshop ini adalah workshop untuk mendampingi Bapak Ibu menulis artikel. Jadi pada waktu Bapak Ibu bergabung, itu kami harapkan Bapak Ibu sudah memiliki bahan, ya, yang bisa ditulis menjadi artikel ilmiah. Bahannya macam-macam dan saya rasa teman-teman terutama di rumah sakit itu punya banyak sekali bahan yang bisa menjadi bahan untuk menulis artikel penelitian maupun artikel dalam bentuk laporan peningkatan mutu. Teman-teman surveyor juga begitu. Saya rasa dan saya nilai juga punya cukup banyak bahan-bahan yang bisa dijadikan artikel ilmiah. Ya, jadi misalnya ya kalau untuk laporan peningkatan mutu ataupun untuk laporan hasil penelitian, misalnya Bapak Ibu bisa pakai laporan survei budaya keselamatan pasien. Ya, jadi misalnya surveyor KARS punya data dari beberapa rumah sakit hasil survei budaya keselamatan pasien, itu bisa jadi artikel penelitian. Atau Bapak Ibu punya laporan kepatuhan PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi ya, misalnya di rumah sakit Bapak Ibu punya laporan PPI tahun 2019, kemudian tahun 2020 kemarin, ingin dibandingkan kepatuhannya sebelum dan sesudah pandemi COVID, itu bisa menjadi artikel penelitian ya. Atau Bapak Ibu punya hasil laporan pengukuran pemenuhan standar akreditasi. Bapak Ibu dari misalnya 15 bab punya hasil pengukuran dari berbagai macam klasifikasi rumah sakit, kelas rumah sakit, jenis rumah sakit ya sebagai surveyor. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk artikel penelitian. Atau kalau Bapak Ibu di rumah sakit, Bapak Ibu punya hasil pengukuran pemenuhan standar ya dari tahun ke tahun misalnya, atau dari unit ke unit, itu bisa jadi bahan untuk menulis artikel penelitian. Jadi Bapak Ibu sebenarnya punya banyak sekali ya bahan untuk menulis artikel penelitian. Yang kedua, Bapak Ibu juga punya banyak sekali bahan untuk menjadi artikel dalam bentuk laporan peningkatan mutu ya. Misalnya kalau di rumah sakit, Bapak Ibu punya laporan PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari tahun ke tahun punya misalnya, atau dari unit ke unit punya, itu bisa jadi bahan untuk melaporkan peningkatan mutu. Bahkan instalasi farmasi atau di gizi ya, Bapak Ibu punya laporan peningkatan mutu, salah satu upaya peningkatan mutu ataupun keselamatan pasien, itu bisa menjadi artikel dalam bentuk laporan kegiatan peningkatan mutu. Contoh yang lain misalnya laporan failure mode and effect analysis ya, Bapak Ibu melakukan redesign sebuah pelayanan dengan metode FMEA, itu juga bisa jadi artikel ilmiah. Bapak Ibu punya laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari analisa insiden keselamatan pasien misalnya. Jadi Bapak Ibu punya kasus IKP, entah itu Sentinel atau KTD, kemudian sudah ada rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjutnya sudah dikerjakan, hasilnya terjadi peningkatan keselamatan pasien, itu bisa menjadi artikel dalam bentuk laporan peningkatan mutu. Teman-teman di surveyor juga begitu. Kalau punya berbagai laporan
insiden keselamatan pasien yang sudah ditindaklanjuti itu bisa dihimpun menjadi sebuah laporan peningkatan mutu. Tentunya berkolaborasi dengan teman-teman di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, saya rasa nggak perlu cari-cari ide baru yang belum dijalankan ya. Bapak Ibu bisa ambil laporan-laporan yang Bapak Ibu sudah miliki, kemudian diidentifikasi mana yang bisa jadi laporan peningkatan mutu, mana yang bisa jadi laporan penelitian. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu lakukan pada 4 workshop dalam rangkaian penulisan artikel ilmiah ini. Ya. Nah, ada kemungkinan nanti pada waktu Bapak Ibu membuat draft artikel, draft pertama, nanti draft kedua, kemudian disubmit di JHA, dapat masukan dari board editor, ya, dapat masukan dari reviewer, ada kemungkinan tadi yang memasukkan artikel penelitian terus dirubah atau diminta dirubah menjadi laporan peningkatan mutu atau kebalikannya, ya, itu nggak masalah ya Bapak Ibu, kita bisa membuat dua hal ini saling berganti, tidak masalah ya. Bahkan ada irisannya ya, misalnya kayak action research ya, penelitian tindakan ya, action research itu ya dianggap sebagai upaya peningkatan mutu juga betul, sebagai kegiatan penelitian juga betul. Jadi nggak masalah kalau nanti ada pergantian. Nah, Bapak Ibu, saya laporkan ya progres kertas kerja yang Bapak Ibu isi untuk workshop pertama dan workshop kedua ya. Untuk progresnya sampai tadi pagi ya, 19 Agustus tadi pagi, saya sudah terima 29 kertas kerja dari para peserta ya. Nah, ini beragam. Sebagian ada yang sudah sangat siap menulis ya, sebagian agak siap menulis ya, sebagian sudah menunjukkan semangatnya, ya minimal semangatnya sudah ada ya. Nah, yang saya nilai sudah sangat siap menulis, nah ini bisa Bapak Ibu review untuk diri sendiri ya. Yang sudah sangat siap menulis itu kalau dalam kertas kerjanya terlihat bahwa satu sudah selesai ya, sudah selesai melakukan satu atau lebih kegiatan peningkatan mutu ataupun kegiatan penelitian ya, sudah selesai ya. Jadi saya pernah melakukan A, saya sudah melakukan B, saya sudah meneliti A, saya sudah meneliti C. Nah, itu berarti sudah selesai melakukan kegiatan. Tapi tidak dimaksud dengan sudah selesai membuat artikel bahkan sudah dipublish ya, itu berarti bukan lagi kegiatan peningkatan mutu, tetapi sudah kegiatan penulisan artikel bahkan sudah dipublish. Nah, itu jangan dimasukkan ke dalam kertas kerja ya. Yang Bapak Ibu perlu masukkan adalah kegiatan peningkatan mutu maupun penelitian yang sudah selesai dilakukan ya, sudah ada laporannya, tapi belum dijadikan artikel dan bahkan belum submit menjadi artikel yang ingin dipublikasi di jurnal. Ya. Yang kedua, sudah saya sebut sebagai sangat siap kalau sudah pernah melakukan penelitian, dan yang kedua, setelah buat laporannya, terus sudah tahu inti cerita yang akan disampaikan. Jadi kadang-kadang kegiatan penelitian kita atau kegiatan peningkatan mutu kita itu skopnya besar. Terus banyak sekali temuan-temuannya. Nah, tidak bisa dalam artikel itu kita langsung menceritakan semuanya. Bapak Ibu bisa jadikan itu beberapa artikel penelitian. Nah, Bapak Ibu pilih inti cerita apa yang mau Bapak Ibu share ya. Itu kan kemarin dari Prof. Ari ya, seperti membuat cerita. Jadi dari sekian banyak kegiatan peningkatan mutu atau penelitian, apa yang Bapak Ibu pilih satu saja untuk diceritakan dalam workshop ini. Ya. Yang ketiga, sudah punya bahan dalam bentuk laporan kegiatan. Nah, ini saya senang beberapa dari para peserta sudah mengirimkan lampiran dalam bentuk dokumen laporan kegiatan. Nanti saya berikan satu contoh ya. Ada yang laporan dalam bentuk tindak lanjut dari sebuah insiden misalnya. Ada yang melampirkan dalam bentuk laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien misalnya. Ada yang melampirkan dalam bentuk naskah tesis, ada juga yang melampirkan dalam bentuk naskah tesis ya. Ada juga yang melampirkan dalam bentuk mungkin
semacam tugas pada waktu pendidikan di pegawai negeri ya, misalnya untuk peningkatan pangkat dan sebagainya ya, sebuah proyek begitu. Nah itu nggak masalah ya, berbagai macam bentuk laporan. Nah dari laporan tersebut, karena biasanya formatnya berbeda, itu Bapak Ibu dianggap sudah sangat siap kalau dari laporan tersebut kemudian sudah dituliskan dalam bentuk draft pertama artikel ya. Nah itu yang nanti oleh Bu Santi akan dibimbing juga bagaimana memastikan draft tersebut lengkap ya. Kalau kemarin dengan Prof. Puput kita sudah sampai metode, kemudian hasil dan pembahasan, nanti akan dilengkapi dengan latar belakang, kemudian juga abstrak dan juga referensi ya. Nah, Bapak Ibu, komentar terhadap 29 kertas kerja yang sudah Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu bisa lihat pada link ini ya, nanti Bapak Ibu atau ya di WA Group sudah saya bagikan juga linknya. Bapak Ibu sebagai peserta bisa mempelajari untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebaiknya mengisi kertas kerja, dan juga bisa memberikan semangat bagi peserta lain ya, dari 130 kan baru 30-an nih, ada 100 orang yang belum mengirim kertas kerja ya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Nah Bapak Ibu, saya minta izin lagi untuk memberikan satu contoh ya, kertas kerja yang sudah diisi oleh salah satu peserta ya. Jadi ini sekaligus juga minta izin kepada Bu Elvi Rahmawati ya, ini sebagai contoh. Nah ini contoh ya dari Bu Elvi ya. Ya, jadi pada workshop pertama, Bu Evi sudah mengidentifikasi punya 5 kegiatan yang sudah selesai dilakukan, entah itu penelitian maupun peningkatan mutu. Nah, dari 5 ini kemudian saya berikan komentar ya. Ada yang bisa jadi penelitian, ada yang bisa jadi laporan peningkatan mutu ya. Nah, ini saya berikan komentar kira-kira cocok yang mana. Tetapi jangan khawatir, kalaupun salah nanti Bapak Ibu bisa konversi ya dari penelitian ke peningkatan mutu atau sebaliknya. Ya. Terus kemudian, nah ini harusnya dipilih salah satu aja ya, salah satu mana yang dianggap paling siap, lalu diisi di kertas kerja persiapan penulisan artikel ya. Di sini data sudah ada, inti cerita sudah tahu, panduan penulisan sudah tahu dari JHA ya. Temuan penelitian sudah ada, rekomendasi sudah ada. Wah, ini berarti sangat siap sekali ya, karena sudah tahu persis apa yang ingin disampaikan. Maka di kertas kerja workshop kedua, ya, nah ini workshop kedua itu dilampirkan laporannya. Jadi Bu Elvi ini sudah mengirimkan lampiran ke saya, belum saya tunjukkan ya. Isinya lengkap, ini dia. Ya, isinya mulai dari pendahuluan. Ya, ini laporan ya, belum artikel ya. Pendahuluan, kemudian sudah ada berikutnya, ini panjang ya, ini boleh di copy paste saja sesuai ya. Ini ada deskripsi proyek perubahan ya, jadi saya pikir apakah ini sebuah tugas pada pendidikan kepemimpinan ya misalnya ya. Terus kemudian ini ada bab berikutnya. Ya, ada bab implementasi dari proyeknya ya. Terus kemudian ada sampai ada kesimpulannya ya. Nah, sampai ada penutupnya ya. Nah, mungkin dokumen ini disusunnya dalam rangka tadi ya, kenaikan pangkat ya, atau diklat PIM ya dan sebagainya ya. Nah, jadi kan formatnya itu beda sekali dengan format artikel, tapi itu menjadi bahan yang sangat baik untuk menjadi artikel ya. Jadi dari laporan tersebut Bapak Ibu baru dijadikan format untuk artikel. Nah, ini Bu Elvi nanti bisa melanjutkan ya, jadi draft artikel ilmiah kita yang pertama. Nah,
Jadi itu ya Bapak Ibu ya, dengan dokumen-dokumen laporan seperti itu kita bisa menjadikannya bahan untuk artikel yang sangat siap untuk dipublikasi. Ya. Itu Bapak Ibu silahkan nanti dibaca komentar-komentar terhadap 29 peserta yang sudah mengirimkan kertas kerjanya. Nah, diharapkan hari ini kita akan mendapatkan paparan mengenai dua hal. Satu, Bu Sinta akan mempresentasikan bagaimana melengkapi draftnya dengan satu latar belakang, kemudian juga nanti dengan abstrak, dan juga dilengkapi dengan referensi. Ya. Nah, setelah itu di sesi kedua nanti juga Bu Sinta akan memastikan ya bahwa benang merah dari awal sampai akhir itu bagus ya, bahwa ceritanya tidak terputus. Ya. Begitu Bapak Ibu, pengantar saya mungkin agak panjang, tapi untuk memastikan Bapak Ibu paham kembali apa yang akan kita lakukan selama 2 workshop ini ya, hari ini dan minggu depan, sehingga diharapkan minggu depan Bapak Ibu sudah punya draft pertama yang siap disubmit ke jurnal yang akan menjadi target kita. Ya, terima kasih, Bu Lisha, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Hanefi Jasri yang sudah menyampaikan paparannya dan mengingatkan kita kembali ya Bapak Ibu, bahwa untuk memulai menulis tidak harus mencari ide yang sulit-sulit, tetapi berawal dari apa yang sudah kita kerjakan. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Ibu Martina Sinta Kristanti, S.Kep Nurse MN PhD. Sehari-hari beliau aktif sebagai dosen di FKKMK UGM Yogyakarta.